Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Sukmana dari kelas manajemen 1B UIN Sunan Gunung Jati dengan NIM 1209240050. Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sistem lambang bunyi berartikulasi yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan pesan, perasaan, dan pikiran. Dari pengertian tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian bahasa mencakup 4 hal. Pertama, sistem lambang bunyi yang sewenang-wenang. Kedua, alat komunikasi. Yang ketiga, simbol bunyi yang memiliki arti serta makna. Yang keempat, digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi. Karangan ilmiah adalah suatu jenis karangan yang berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa dalam tulisan ilmiah mempunyai fungsi yang sangat penting karena bahasa merupakan alat komunikasi dalam hal ini sebagai media pengungkap gagasan penulis. Sesuai dengan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan peranan penting dalam mengungkapkan suatu karangan hasil penelitian, pengamatan, ataupun peninjauan ilmiah. Karangan tulis ilmiah menuntut kecermatan bahasa. Hal ini disebabkan oleh sifat bahasa yang sewenang-wenang yang dapat membuat perbedaan persepsi antara pembaca dan penulis. Mengingat karya tulis ilmiah merupakan rujukan ilmu dalam hal akademis, maka diperlukan adanya sebuah aturan yang menjamin karya tulis memiliki arti dan makna yang sama pada saat dibaca, sesaat setelah dibuat, ataupun setelah beberapa tahun setelah dibuat. Kecermatan bahasa merupakan faktor penting dalam mencapai kesepahaman yang terbangun antara pembaca dan penulis. Kesepahaman yang terbangun akan sama jika ada kesamaan berpikir antara pembaca dan penulis. Kemampuan berbahasa yang baik dan benar merupakan persyaratan mutlak yang melakukan kegiatan ilmiah, sebab bahasa merupakan sarana komunikasi ilmiah yang pokok. Tentu, tanpa bahasa seorang ilmuwan tidak bisa mengkomunikasikan karya ilmiahnya dengan baik, meskipun seorang ilmuwan bisa mengkomunikasikan menggunakan gambar ataupun grafik. Tetapi dalam karya ilmiah dengan tingkat keilmuan yang tinggi, ilmuwan akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan argumen-argumen, proses-proses, sebab akibat dari hal-hal ilmiah yang diungkapkan. Kemungkinan ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan harus teredukasi dengan kecermatan dalam bentuk kalimat yang terstruktur, rinci, singkat, dan tepat sesuai dengan kaidah yang berlaku. Mulyono pada tahun 1989 mengungkapkan bahwa untuk memodernkan bangsa dan masyarakat, pemodern bahasa merupakan suatu hal yang sangat penting. Di Jepang misalnya, usaha pemodernan bahasa Jepang yang dirintis sejak restorasi Meiji telah mampu menjadi pemercepat perkembangan ilmu dan teknologi Jepang. Dengan pemodernan bahasa, semua sumber ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dengan cermat, sehingga wawasan berpikir bangsa Jepang dapat dikembangkan secara intensif lewat usaha penerjemahan secara besar-besaran. Gagasan tersebut telah mendorong usaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai keilmuan. Usaha pemodernan ini telah ditandai dengan terbentuknya pusat pembinaan dan pengembangan bahasa dan diterbitkannya buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, dan pedoman umum berbentuk istilah. Hal tersebut secara tidak langsung telah menegaskan pentingnya peran bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah, termasuk buku-buku keilmuan. Jadi teman-teman, kesimpulannya, berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan karya ilmiah ataupun keilmuan akademis yang lainnya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena
bahasa merupakan jembatan antara pembaca dan penulis. Bahasa juga merupakan pengantar paham dari penulis ke pembaca. Jangan sampai keambiguitasan, kerancuan, dan ketaksaan terdapat pada tulisan itu, karena bisa menjadikan pembaca salah persepsi dengan apa yang dituliskan oleh penulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.